Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Permana Putra. Sini saya akan melanjutkan tugas UTS bab 3 atau kelompok 3 dari studi hadis. Yaitu tentang bab 3 penulisan hadis dan perkembangan sejarah. Dalam penulisan hadis dan perkembangan sejarah terdapat pro dan kontra. Untuk pro dalam penulisan hadis adalah pro itu mendukung adanya penulisan hadis. Penulisan hadis sendiri adalah untuk memastikan kebutuhan dan kevalidasinya sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Kontra penulisan hadis dalam artian menentang adanya penulisan hadis. Kontroversi penulisan hadis merujuk pada adanya hadis yang melarang, dan ada pula yang memerintah penulisan hadis yang menyebabkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Menghadapi dua sisi hadis yang terdampak pertentangan di atas, ada beberapa pendapat yang mencoba menyimpulkan kedua hadis dan kontradiktif. 1. Larangan menulis hadis ini terjadi pada periode Al-Kerasulan. 2. Larangan penulisan hadis itu ditujukan bagi orang yang hafalnya tidak dapat menulis dengan baik. Untuk yang ketiga, larangan itu ditujukan bagi orang yang kurang pandai menulis. Yang keempat, larangan hadis tentang penulisan hadis dimasuk oleh hadis yang mengajarkan menulis hadis. Untuk yang terakhir, larangan itu bersifat umum, sedangkan izin menulis hadis bersifat khusus. Kriteria hadis ada 5, yaitu ketersambungan sanad, perawi yang adil, perawi yang dhabit, tidak syad, dan tidak ilyat. Untuk ketersambungan sanad yaitu harus ada ketersambungan antara perawi hingga Nabi Muhammad SAW. Untuk perawi yang adil, perawi harus memiliki integritas dan kebenaran dalam meriwayatkan. Perawi yang dhabit, perawi harus memiliki daya ingat yang kuat. Tidak ada syad, maksudnya itu adalah hadis tidak boleh bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Untuk yang terakhir, tidak ada ilyat itu apa? Tidak boleh memiliki cacat tersembunyi yang mengurangi keabsahannya. Selanjutnya, penulisan hadis pada masa Rasulullah SAW dan sahabat. Pada masa Rasulullah, hadis belum mendapat perhatian khusus dalam penulisan. Para sahabat lebih fokus menghafal dan menulis Al-Quran. Rasulullah SAW pada masa awal ini, Nabi Muhammad SAW setidaknya memberikan beberapa kebijakan terkait dengan penulisan hadis. Kebijakan pertama itu Rasulullah memerintahkan bersahabat untuk menghafal dan menyebarkan hadis-hadisnya. Yang kedua, Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk menulis hadis untuk menjaga kemurnian ayat-ayat Al-Quran. Yang terakhir, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk menulis hadisnya. Penyusunan hadis pada masa kodifikasi. 1. Masa Rasulullah. 2. Masa Khulafa Ar-Rasyidin. Untuk yang ketiga, masa Khalifah Umar bin Abdul. Periode pemurnian dan penyempurnaan. Periode ini berlangsung dari abad ketiga. Pada masa dinasti Abbasiyah, para ulama melakukan penyelesaian dan penyaringan pengklasifikasian hadis. Pada masa ini lahirlah 6 buku. Apa itu 6 buku? 1. Al-Jami' As-Sahih karya Imam Bukhari. 2. Al-Jami' As-Sahih karya Muslim. Itu yang ketiga, Sunan Abu Dawud karya Abu Dawud. Yang keempat, Sunan At-Tirmidzi karya At-Tirmidzi. Untuk yang kelima, Sunan Ibnu Majah karya Ibnu Majah. Penulisan Nabi pada masa pasca kodifikasi. Pada abad selanjutnya, ulama hadis mengklasifikasikan hadis berdasarkan kandungan atau sifat isinya. Mereka juga banyak memberi syarah dan meringkas kitab-kitab terdahulu. Tentunya kitab indeks hadis, kamus hadis, dan kajian komprehensif. Oke, lanjut. Kesimpulan dalam presentasi tersebut, para sahabat menjaga dan menghafal hadis dengan akurat melalui penghafalan, perekaman, dan praktik. Penghafalan melibatkan pendengaran dan pembahasan perkataan Nabi. Perekaman dilakukan oleh sahabat yang mampu menulis. Praktik adalah pengalaman ajaran Nabi. Perjalanan pembukaan hadis berlangsung konkret mewujudkan impian sahabat agar hadis menjadi pedoman, tuntutan, serta penjelasan terhadap permasalahan, kaidah, dan hukum yang belum terjelaskan dalam Al-Quran. Pembukaan hadis melewati beberapa periode, para Khulafa Ar-Rasyidin abad 2 dan 3 hingga periode modern, dan penyebaran riwayat dan munculnya lembaga hadis. Oke, sekian dari presentasi saya dari bab 3 atau kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.